Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam, dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk hari baik yang Tuhan sediakan kepada kami, dan kami akan memulai hari ini dengan sama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan. Pimpin kami melalui kekuatan Roh Kudus yang mengarahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang melandasi renungan kita saya ambilkan dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian suara firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah belajar dari Sang Guru Agung. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam beberapa kasus, guru seringkali menjadi idola dan panutan murid-muridnya. Sehingga orang tua meminta kepada guru tersebut untuk menasehati anaknya, karena anak itu lebih percaya pada gurunya dibandingkan orang tuanya. Di dalam kehidupan kita sering kali mencari panutan, seseorang yang dapat membimbing dan mengajari kita tentang jalan yang benar. Firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Guru Agung kita. Bukan hanya sekedar gelar, tetapi sebuah kenyataan yang terungkap melalui setiap perkataan dan tindakannya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20, sebelum kenaikan Yesus ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Sebuah perintah yang juga berlaku bagi kita hari ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa inti dari pelayanan Yesus adalah pengajaran. Ia tidak hanya datang untuk menyembuhkan atau melakukan mujizat, tetapi juga menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah, tentang kasih Bapa, dan tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai pengikutnya. Lebih dari itu, Ia menjanjikan penyertaan yang kekal. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji ini memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat di dalam menjalankan amanat pengajaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menegaskan identitasnya di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 yang kita baca ini, bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pengakuan ini bukan hanya dari murid-murid, tetapi juga merupakan kebenaran yang seharusnya kita yakini. Yesus adalah otoritas tertinggi di dalam pengajaran. Apa yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran yang mutlak, bukan sekedar opini atau filosofi manusia. Sebagai guru, Yesus memberikan teladan melalui hidupnya, menunjukkan bagaimana kasih, bagaimana berlaku adil, dan belas kasih yang harus diwujudkan. Lebih dalam di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, kita melihat misi pengajaran Yesus yang lebih spesifik. Ia diurapi oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pengajaran Yesus bukan hanya teori, tetapi membawa dampak nyata bagi kehidupan. Ia datang untuk memulihkan,
membebaskan dan memberikan harapan bagi mereka yang terpinggirkan dan menderita. Sebagai pengikut Kristus yang sudah mengalami kasih-Nya, kita dipanggil untuk menjadi murid dari Guru Agung ini. Belajar dari setiap perkataan dan setiap tindakannya, merenungkan firman-Nya, meneladani seluruh hidupnya dalam segala aspek kehidupan kita. Kita juga diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kabar baik dan kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk terus belajar dari Yesus, Sang Guru Agung. Biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk memahami ajarannya lebih dalam dan memampukan kita untuk menjadi murid-murid yang setia, yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Nya. Dengan demikian kita akan semakin serupa dengannya dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami punya Guru Agung, yaitu pribadi Yesus Kristus yang menjadi panutan kami. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu di dalam tindakan nyata dengan menyerahkan diri-Mu kepada kami, menyelamatkan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk boleh hidup mengikuti teladan Tuhan, merenungkan firman-Mu dan berjalan di dalam kehendak Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu bagi setiap kami Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan, profesi, dan tanggung jawab kami hari ini, Tuhan kiranya menolong kami, menyertai kami, dan menuntun kami Tuhan supaya kami boleh berjalan seturut dengan ajaran firman Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat, kekuatan, dan hikmat yang Kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini untuk boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, dan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.